Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar nih Bapak Ibu? Kembali lagi bersama saya Hairun Nisa dan seperti biasa dengan dokter kesayangan kita Ibu Dr. Sakti Utami MSI. Hari ini kita akan membahas tentang topik rawat kecantikan di masa pandemi. Dan tentunya produk yang akan kita bahas hari ini adalah Trulum Series. Oh iya, saya mengingatkan pertama-tama untuk Bapak Ibu, untuk yang ingin membeli paket New Beauty Trulum sampai akhir Agustus nanti, akan mendapatkan elemen Feragel gratis. Nah, sebelum kita mulai, kita nonton video yang satu ini dulu yuk. Nah, sebelum kita mulai, kita nonton video yang satu ini dulu yuk. Purify. Nah, sebelum kita mulai, kita nonton video yang satu ini dulu yuk. Purify. Nah, sebelum kita mulai, kita nonton video yang satu ini dulu yuk. And protect your skin. Purify with the finest ingredients science and nature have to offer. Nah, sebelum kita mulai, kita nonton video yang satu ini dulu yuk. And protect your skin. Purify with the finest ingredients science and nature have to offer. Nah, sebelum kita mulai, kita nonton video yang satu ini dulu yuk. And protect your skin. Purify through the finest ingredients science and nature have to offer. Nah, sebelum kita mulai, kita nonton video yang satu ini dulu yuk. And protect your skin. Purify through. Nah, Bu Dokter, apa kabarnya nih Bu Dokter? Baik Mbak Cica. Mbak Cica gimana? Baik juga dong Bu Dokter. Iya. Semoga Bapak Ibu di rumah juga baik-baik aja ya. Bu Dokter, kan saya nih sebagai orang yang melihat Bu Dokter tuh mungkin maksudnya sudah berumur tapi mukanya tuh masih apa ya? Masih terlihat kencang, pokoknya masih fresh banget gitu Bu Dokter. Bu Dokter sendiri kalau di rumah perawatan apa sih Bu Dokter yang Bu Dokter lakuin? Iya, sebenarnya pada umumnya ya, pada perempuan pada umumnya yang membersihkan muka, kemudian yang pasti pakai Trulum sih. Karena jujur aja sebenarnya masalah kulit wajah itu dari dulu sudah ada latar belakangnya. Mungkin karena masa kecil sampai punya anak 3 itu nggak suka pakai kosmetik apapun. Baru sadar setelah punya anak 3, ternyata perlu perawatan seperti itu. Iya, karena memang mungkin karena kami 6 bersaudara, saya perempuan sendiri kan, jadi nggak ada teman untuk dandan. Ibu juga pada zaman dulu orangnya sederhana seperti itu. Dan setelah itu menggunakan kosmetik dan baru belajar seperti apa sih, udah terlambat ya belajarnya ya. Terus yang paling merepotkan adalah flek gitu. Nah, ternyata bisa selesai menggunakan Trulum. Cuma nanti terakhir aja ceritanya ya. Dan memakai waktu itu Trulum ampul all-in-one itu, lalu karena yang lain belum datang. Lalu setelah itu memakai toner seperti itu. Dan sangat enak sih, dan hasilnya bisa dirasakan. Nah, dan nggak pernah pakai bedak lagi. Jadi nggak pernah pakai yang lain-lain lagi, karena memang istilah Trulum all-in-one ampul itu memang ya udah all-in-one. Benar-benar all-in-one, semuanya udah iya, gitu ya. Betul. Dari kata ampul sendiri itu artinya adalah sudah ekstrak serum seperti itu. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang mau kulitnya seperti Bu Dokter masih fresh, nah, bisa pakai Trulum Series ya Bu Dokter. Nah Bu Dokter, mungkin kalau untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, kan kita untuk mencegah penularan, terus juga mengikuti anjuran pemerintah untuk menggunakan masker kemana-mana, pakai masker. Pokoknya kalau keluar rumah harus pakai masker. Cuman ada beberapa orang yang mengalami ada yang jerawatan, ada yang muncul bintik merah, ada yang bahkan kulitnya mengelupas Bu Dokter. Itu kenapa ya Bu Dokter? Iya, yang pertama mesti kita mengenali diri sendiri dulu ya, mengenali kulit kita jenisnya apa, apakah
iritatif atau maksudnya alergian atau memang kebal. Biasanya orang-orang yang mengalami iritasi, jerawatan itu adalah jenis kulitnya jenis yang sensitif seperti itu. Nah, ketika jenisnya sensitif, maka kita mesti bukan menetapkan ya, kita memilih masker, jenis maskernya. Misalnya masker yang sekali pakai, itu pun juga hanya berapa jam kan, bisa digunakan 4 jam. Itu pun juga kita memilih gitu masker yang disposable, itu masker beneran atau masker bukan maskeran. Terus kan kita dianjurkan juga memakai masker kain, mesti memilih kain. Nah sekarang banyak sekali masker-masker yang entah itu dari bahan batik lah dan bahan-bahan apapun yang bisa kita beli. Nah kita mesti waspadain itu gitu loh, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya kepengen tren, lagi tren masker batik gitu. Nah, sekarang batiknya batik apa? Di situ kan kalau batik ada pewarnanya, ada zat tambahannya. Nah, itu yang mesti diwaspadai supaya kita tidak tidak terjebak oleh tren yang sebenarnya masker tuh apa sih untuk melindungi kita dan melindungi orang lain kan? Sehingga yang pertama kita sih harus kenali kulit kita sendiri gitu. Dan kita mesti mencari mungkin bahan dari katun atau memang sengaja menjahitkan masker yang cocok untuk kulit, maksudnya yang bersih juga. Kalau bahan katun kan berarti harus kita bersihkan. Kita bersihkan itu juga bisa jadi dengan sabun yang tidak terlalu keras. Jadi orang yang mengenali kulit kita tuh sebenarnya nggak repot-repot amat sih, karena siapa sih yang mengenali kulit sendiri akan diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita bisa memilih bahan-bahan yang melindungi wajah kita, termasuk si masker itu gitu. Jadi dari pemilihan maskernya sendiri gitu ya Bu Dokter. Atau mungkin juga saya pernah baca itu kayak beberapa, mungkin untuk pemakaian beberapa jam dibuka dulu di ruangan yang nggak ada orang, kayak gitu, itu berpengaruh juga nggak Ibu Dokter? Oh ya, sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi kalau orang yang kulitnya iritatif itu sebenarnya memakai masker jika diperlukan. Artinya kalau memang di jalanan atau kan kita memang tidak dianjurkan di tempat orang berkerumun kan, jadi tidak harus juga sepanjang hari memakai masker gitu kan. Apalagi kalau di rumah ya sudah bebas aja, nggak usah pakai masker, asal di rumah pun juga bersih. Nah itu sangat berpengaruh sekali Mbak, karena memang kita memakai masker itu kalau diperlukan. Artinya kan kalau pakai masker terus kan juga kita nggak lega. Pernah ngerasain nggak Mbak Cica? Misalnya perjalanan dari rumah kita sekarang ke kantor, di perjalanan ketik sampai kantor di ruangan atau sampai rumah juga menarik nafas. Itu sesuatu yang yang natural, yang manusiawi, yang memang kita harus atur sendiri seperti itu. Jadi gimana kita manajemen itu sendiri ya Bu Dokter? Iya, kapan betul. Harus dibuka, kapan harus memakai, kita tahu gitu ya Bu Dokter. Terus kan kalau tadi terkait masker yang dipilih, bagaimana menggunakan masker, terus apa ya Bu Dokter kira-kira perawatan yang harus kita lakukan untuk wajah kita biar mungkin nggak jerawatan, kan kalau pakai masker terus gitu Bu Dokter, ada yang jerawatan gitu, perawatan gimana ya? Iya, yang pasti yang pertama kita mesti membersihkan wajah ya. Wajar adalah pagi dan sore. Karena bagaimanapun ketika kita ketutup masker, kita bernafas kan juga nafas kita kotor, gitu yang menjadi penyebab jerawat. Ya satu-satunya cara ya rajin membersihkan wajah. Itu sih yang paling mudah, paling gampang dan bisa kita lakukan. Kan berarti masuk nih Bu Dokter, kan produk Trulum ada cleansing gel. Cleansing gel ini kan fungsinya untuk membersihkan wajah kita. Nah sebenarnya apalagi sih Bu Dokter kan manfaatnya si cleansing gel ini untuk wajah kita, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini gitu Bu Dokter? Sebenarnya kita sangat bersyukur ya mengenal cleansing gel Trulum, karena ternyata tidak sekedar membersihkan loh. Tidak sekedar ya udah kalau kotor dibersihkan, ternyata dia juga memberi nutrisi. Nah, uniknya adalah nutrisi ini mengandung vitamin C. Nah, kita kan kenal ya Bapak Ibu, vitamin C itu adalah vitamin yang larut air. Kalau yang larut lemak kan A, D, E, K gitu kan, yang vitamin C, vitamin B itu larut air. Nah, vitamin C ini di-create sedemikian rupa menjadi larut lemak. Kulit kita ini ada kandungan air dan kandungan lipid atau lemaknya. Jadi ketika vitamin C itu masuk ke dalam kulit kita, vitamin C itu
adalah antioksidan yang sangat baik karena dia merangsang pembentukan kolagen. Kolagen itu seperti kerangka, seperti rumah gitu ya. Kerangkanya itu kalau rusak itu kerangkanya nggak karu-karuan. Nah, ini kolagen ini menjadi lebih rapi, menjadi lebih tegak. Nah, vitamin C ini merangsang pembentukan kolagen dan memberikan nutrisi antioksidan supaya sel-selnya itu presisi lagi supaya dia kembali ke tempatnya gitu. Nah, selain itu yang menarik adalah ketika dibersihkan kulit kita itu kandungan di dalam cleansing gel itu memberikan memberikan nutrisi dan mencerahkan, memberikan sesuatu yang masuk supaya lebih segar. Kemudian membuat sel-sel itu menjadi rapat lagi, itu kecuali kolagen menjadi rapat lagi karena kalau itu kan dibayangkan saja misalnya kayak permukaan kain misalnya, permukaan kain seperti ini misalnya, kalau pori-porinya besar ketika disiram air airnya masuk gitu kan. Nah, itu adalah analogi kalau kita menempelkan kosmetik yang penuh dengan chemical dia langsung terserap gitu. Selain itu ketika pori-pori lebar itu terjadi penguapan juga. Jadi kulitnya jadi kering kan karena menguap gitu. Nah, sebenarnya pori-pori melebar itu adalah sesuatu yang serius juga karena bisa menguapkan air di dalam kulit kita dan bisa memasukkan kotoran-kotoran yang mungkin ada di sekitar wajah kita. Nah, cleansing gel ini memberikan nuansa yang nyaman, dingin, adem gitu, dan menata kembali dengan adanya vitamin C, antioksidan itu menata kembali sel-sel itu menjadi rapih lagi supaya tidak terjadi bolong-bolong tadi ada perembesan atau ada penguapan seperti itu. Jadi mungkin pori-porinya bisa lebih mengecil gitu ya Bu Dokter. Jadi yang mungkin kan kita bisa kalau habis dari luar debu-debu kayak gitu semua udah nggak hanya membersihkan tapi juga menata kembali dan melembabkan, menutup tadi. Jadi karena menata lagi airnya jadi menutup, jadi lebih rapi lagi. Dan pastinya menutrisi ya Bu Dokter. Iya betul. Oke Bu Dokter, terus kan di cleansing gel ini manfaatnya banyak banget ya Bu Dokter. Tapi sebenarnya saya penasaran sih Bu Dokter, kenapa ya membersihkan muka itu penting gitu Bu Dokter? Karena ketika seharian kita keluar, itu kan kita bertemu dengan udara, dan di permukaan kulit kita itu penuh dengan mikroflora. Mikroflora itu bakteri, baik bakteri yang baik maupun yang jahat. Nah, kalau misalnya kita keluar, lalu situasinya kan udaranya kan berubah-ubah kan, misalnya kita di ruangan di sini bersih, ketika keluar asam, ketika kena asap, nah ini bakteri-bakteri ini jadi berubah sifat karena lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, bayangkan kalau si bakteri ini berubah sifat, akhirnya situasi kulit kita itu juga tidak menjadi baik dan derajat keasamannya juga berubah gitu. Sehingga si bakteri itu yang jahat itu ya mesti dibuang seperti itu. Selain itu, kalau kotor kita tidak membersihkan itu jadi menghambat revitalisasi sel kita yang memang perlu mati gitu ya, yang nempel-nempel, atau kalau misalnya kita pakai cleansing itu benar-benar kayak eksfoliasi gitu ya, tetapi tidak eksfoliasi seperti kayak pakai alat-alat itu, tetapi mengganti, jadi kulit-kulit yang tua atau yang sudah tidak berguna jadi hilang seperti itu. Jadi sangat penting sekali Mbak Cica. Jadi males ya. Kalau capek maksudnya. Habis kalau misalnya kadang kayak habis pergi dari mana-mana gitu Bu Dokter kan kadang udah ngantuk, capek, kayak pengen langsung tidur aja gitu. Kalau bersihin muka tuh males gitu. Nah, satu hal nih, prinsipnya adalah sebelum capek atau sebelum ngantuk udah cuci muka gitu. Ya itu mungkin akan menolong kita ya supaya inget-inget aja supaya tidak sampai kecapean. Kecuali memang kalau kerja sampai malam gitu ya. Ya itu sih kendalanya kalau misalnya kita udah capek, mau udahlah tidur aja. Oh, coba aja. Pernah nggak coba? Bukan coba. Mengalami maksudnya. Lupa terus pagi-pagi tiba-tiba gatel merah apa gitu kan? Atau enggak tiba-tiba ada jerawat aja. Nah, iya. Itu membuktikan bahwa si bakteri di kulit kita itu berubah sifat, akhirnya menjadi merangsang proses peradangan.
Jadi tumbuhnya jerawat itu baik loh Mbak Cica. Jadi tumbuhnya jerawat itu memberikan sign atau tanda bahwa kulit kita itu udah nggak bener loh, seperti itu. Jadi bersyukur ya ada jerawat. Bersyukur masih keluar jerawat, berarti kasih tanda kalau ini kulitnya lagi ada yang nggak bener nih. Yes, betul sekali. Makanya cuci muka ya Bu Dokter kalau habis ngapa-ngapain. Nah terus, oh iya, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait produk-produk Trulum, dari cleansing gel, all-in-one ampul, atau hydrating toner, boleh menuliskan di kolom chat ya Ibu Bapak. Dan jangan lupa kalau misalnya membeli paketnya, bisa beli paket New Beauty Trulum dan free elemen suara gel. Nah, Bu Dokter lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Dokter. Kan Trulum Series tadi kita udah bahas cleansing gel. Sekarang kan ada hydrating toner. Nah, sebenarnya saya sendiri masih bingung gitu loh Bu Dokter. Hydrating toner tuh gunanya untuk apa ya Bu Dokter? Dan kan kalau kita pakai masker agak lembab ya muka. Apa kalau pakai hydrating toner nggak apa-apa Bu Dokter? Kan kalau hydrating berarti melembabkan juga gitu. Itu gimana Bu Dokter? Jadi dari judulnya aja kita udah bisa ya, hydrating itu menghidrasi. Menghidrasi berarti memberikan kelembapan, memberikan air ya, memberikan cairan. Toner, tone itu kekuatan. Jadi cairan yang menguatkan sebenarnya. Ini sebenarnya bukan berarti sesuatu cairan biasa, bukan, karena di dalam hydrating toner itu pun juga ada banyak nutrisinya kan, yang menolong kita untuk apa ya? Sebenarnya itu menyiapkan kulit kita untuk selamat datang nutrisi yang lain gitu kan. Jadi dia tuh membuka diri bahwa kulit kita itu menjadi welcome dengan berikutnya, produk-produk berikutnya yang akan nempel gitu. Jadi ada satu serial yang akhirnya berlanjut yang membuat kulit itu ready untuk ditempelin dengan nutrisi yang lain. Dan yang menarik ini non astringent, jadi tidak kalau gini logikanya, kalau kulit itu mau dikasih nutrisi kan berarti pori-porinya terbuka gitu kan. Kalau astringent itu tertutup berarti kan susah. Nah itu yang harus dimengertikan bahwa hydrating toner itu non astringent, jadi benar-benar alami, kulit kita nggak diapa-apain, nggak dikecilin, nggak dilebarin. Kalaupun misalnya nanti pori-pori lebar terus menjadi mengecil, itu by proses, tidak dipaksain gitu loh. Oh ini pengecilan, enggak, karena memang tadi cleansing gel aja udah mengecilkan, menata itu kan. Jadi tubuh kita itu mengapa Trulum itu meremajakan kulit secara alami. Memang hebatnya itu perjalanannya tuh sealami mungkin sesuai dengan kulit kita, seperti itu. Jadi nggak dipaksakan ya Bu Dokter. Iya. Benar. Terus kan ini tuh salah satu fungsi Trulum hydrating toner ini untuk menyeimbangkan pH kulit Bu Dokter. Iya. Kenapa Bu Dokter kulit kita tuh pH-nya harus seimbang? Emang kalau misalnya nggak seimbang kenapa tuh Bu Dokter? Kalau nggak seimbang jerawatan. Kalau nggak seimbang jerawatan. Jadi kulit kita itu memiliki pH balance atau keseimbangan pH itu masing-masing kita itu berbeda-beda. Karena apa? Karena apa yang kita makan berbeda, apa yang kita pikir berbeda, apa yang kita lakukan berbeda, sehingga ada kecenderungan kulit kita itu memberikan tanda kalau ada perubahan pH di kulit. Misalnya orang yang, misalnya kita capek sekali itu pasti akan mempengaruhi juga jerawat jadi tumbuh, atau misalnya kurang tidur gitu ya. Jadi tuh kulit kita itu juga tidak sekedar diatasi dengan sesuatu yang nempel, tapi juga dari dalam. Dalam itu bukan hanya sekedar yang dimakan, tapi juga dari yang dipikir. Dan air itu sangat penting untuk kepentingan kesegaran kulit. Jadi penting ya Bu Dokter. Penting, betul, karena memang ketika pH-nya berubah terkait dengan kehidupan mikroflora atau bakteri baik yang ada di dalam kulit. Jadi semuanya ya balik lagi berkaitan satu sama lain ya. Betul. Jadi makanya kenapa penting untuk menggunakan satu rangkaian, karena dari rangkaian satu ke rangkaian yang lain tuh memiliki perannya masing-masing yang saling melengkapi gitu ya. Terus untuk kan di dalam hydrating toner ini Bu Dokter kan ada ekstrak akarbit, ekstrak daun jojoba, dan macam-macam kandungan lainnya. Itu tuh kandungan-kandungan yang di dalam hydrating toner ini fungsinya apa ya Bu Dokter selain melembabkan? Iya, selain melembabkan, mencerahkan, kemudian merevitalisasi sel dan
saling terkait yang tadi dari awal saya menata sel lagi, kemudian menghambat karena dia antibakteri, jadi dia menghambat peradangan sebelum bakteri itu kan memberikan tanda sebelum masuk dia ada tanda peradangan dulu. Nah, setelah itu bakteri baru masuk. Setelah itu peradangnya jadi melebar. Jadi salah satu beberapa manfaatnya adalah kecuali melembabkan, dia mencerahkan, menghambat peradangan dan menghambat mikroba atau bakteri jahat tumbuh di dalam kulit. Nah, ada satu lagi nih Bu Dokter yang saya penasaran. Jadi kan di hydrating toner ini ada satu ingredientsnya itu oat, Bu Dokter. Nah, setahu saya kan mungkin kalau oat biasanya buat makanan sarapan kayak gitu ya Bu Dokter. Itu sebenarnya kalau oat sendiri untuk kulit tuh bagus atau gimana ya Bu Dokter? Iya. Oat yang menjadi ingredient di sini itu di dalam hydrating toner itu sebenarnya sangat baik untuk menghambat iritasi. Jadi dia memberikan, kalau menghambat iritasi kan berarti menguatkan sel kan, memberikan nutrisi supaya sel itu menjadi lebih kuat. Jadi tidak lawan kita itu adalah sesuatu benda asing yang akhirnya menyebabkan alergi. Nah itu akhirnya si sel-sel itu menjadi lebih kuat. Jadi tidak hanya buat makan tapi buat kulit juga bagus ya Bu Dokter kandungan oat itu. Kan tadi udah cleansing gel, hydrating toner, sekarang ke all-in-one ampul nih Bu Dokter. Okay. Nah, kan all-in-one ampul. Mungkin kalau cleansing gel kan sabun cuci muka banyak yang tahu, toner juga mungkin banyak, tapi ampul itu sebenarnya masih agak asing ya Bu Dokter. Ampul itu sendiri sebenarnya apa sih Bu Dokter? Ya, ampul itu istilah yang dipakai untuk menceritakan sesuatu serum yang terekstrak gitu ya, serum yang benar-benar sudah jadi satu yang mempengaruhi kulit. Jadi serum plus ya. Jadi sesuatu yang benar-benar udah serum, udah sehari yang benar-benar diekstrak lagi. Jadi kenapa akhirnya di situ untuk krim mata apa semua di situ cuma satu loh, nggak usah pakai yang macam-macam. Memang iya sih. Jadi ringkes, nggak ini setelah ini itu, setelah ini ini rasanya jadi menghabiskan waktu ya. Jadi ketika sih Bu Dokter. Jadi ketika memakai itu udah sekali langsung selesai. Iya, apalagi kan ini kan serum plus ya Bu Dokter. Serum aja kan udah langsung meresap ke kulit, udah bagus kandungannya, apalagi kalau plus ya Bu Dokter itu. Nah, keefektifannya di kulit kita tuh gimana sih Bu Dokter? Apalagi kan tadi seperti yang disebutkan ini gabungan dari ada serum, eye cream, terus moisturizer kayak gitu. Itu keefektifannya gimana ya Bu Dokter? Yang pasti dari tekniknya udah enak buat kita lah ya. Sebenarnya produk ini di-create untuk memudahkan kita dan sudah terbukti benar-benar memberikan rasa nyaman, benar-benar memakai toner itu kulitnya udah dibuka, kemudian yuk silahkan masuk gitu kan, nutrisi-nutrisinya yang membuat lebih cerah, melembabkan pasti, dan yang jelas membuat kita itu udah merasakan nyaman gitu. Kulit kita kan terdiri dari 3 lapisan kan, dan ketika satu persatu itu masuk memberikan nutrisi, sesuatu yang bakteri yang harusnya tidak ada juga menjadi mati, misalnya digantikan dengan flora normal yang baik, sehingga suasananya tuh gimana sih rasanya kalau kita punya rumah jadi bersih, jadi indah gitu kan, ada tanaman yang tumbuh dengan subur secara alami, itu kan menjadi lebih seger, menjadi lebih mencerahkan kulit juga gitu. Jadi lebih efektif juga ya mungkin karena ini juga kan satu gitu, nggak macem-macem ya Bu Dokter. Iya betul. Nah terus kan ada nih Bu Dokter kandungan di dalam all-in-one ampul yang menarik perhatian. Karena saya sering baca kalau ada yang namanya niacinamide. Nah itu katanya bagus banget buat kulit Bu Dokter. Emang kegunaannya apa sih Bu Dokter? Niacinamide. Oh niacinamide. Malum ya Bapak cuma baca aja di internet, nggak tahu cara bacanya. Oke. Niacinamide ini menarik sekali ya, karena ternyata dia merangsang pembentukan namanya seramid. Apa itu? Asing lagi ya, taunya keramik ya. Nah, seramid itu adalah lapisan lipid atau lemak yang melindungi air di dalam kulit kita. Nah, seramid ini, tadi saya dari awal kan mengatakan bahwa kulit kita itu terdiri dari lemak dan air. Nah, seramid ini salah satu
zat yang ada di dalam tubuh kita yang bersama-sama dengan kolagen, yang bersama-sama dengan oil, nanti kan di dalamnya ada oil juga, yang bersama-sama dengan vitamin C, yang bersama-sama dengan zat-zat yang lain untuk melindungi air. Yang tadi saya mengatakan kalau misalnya pori-porinya lebar, itu airnya tertahan nggak menguap gitu. Jadi ada pagar di kulit kita untuk menghambat zat kimia masuk kulit, dan ini menghambat supaya kita tetap segar. Ya kita bisa keringetan tapi tidak terus akhirnya terus terus kehabisan cairan seperti itu seramid. Dan niacinamide ini juga akan menipiskan melanosit. Jadi sel-sel yang membuat flek. Nah, kenapa banyak orang memakai Trulum fleknya hilang itu ya karena niacinamide ini. Keren ya. Lebih ke penuaan mungkin ya, Bu Dokter. Betul, menghambat penuaan. Mungkin bisa kasih tips Bu Dokter gimana cara menjaga kulit agar tidak terkena penuaan dini. Ya, tapi tadi sebenarnya dengan cara merawat, mencuci, lalu memberikan toner, kemudian memakai all-in-one ampul itu juga dari sisi produk udah oke lah ya. Tapi selain itu juga tadi dari selesai awal saya berkata bahwa makanan pasti mempengaruhi, pola makan pasti mempengaruhi, aktivitas, kemudian istirahat, jangan lupa rekreasi atau sosialisasi gitu kan. Rekreasi nggak usah pergi-pergi kemana-mana juga sih sekarang gitu kan. Bagaimana kita berkreasi di rumah gitu, tanam tanaman seperti Pak Henry gitu kan, pelihara ikan gitu kan. Jadi masakan baru gitu ya, punya masakan baru, belanja online. Iya gitu Mbak sebenarnya. Ada ini nggak Bu Dokter? Saya sering lihat senam penuaan, anti penuaan gitu. Senam anti. Ini seru meletot-meletot ya. Mungkin biar Bapak Ibu jadi udah pakai Trulum series, terus tahu juga cara gimana mungkin dari olahraganya Bu Dokter. Iya. Jadi kulit wajah kita itu kan terdiri dari otot-otot ya. Jadi kalau di dalam mulut itu ada otot yang sirkuler. Sirkuler itu berarti ada di bagian mulut yang memang dipakai untuk menolong kita untuk berbicara. Gampang sih, tinggal melakukan melafalkan O gitu ya, O, I, E, A, U gitu ya, senam di sini. Kemudian kalau senam di mata, kalau memakai cleansing gel atau apa tuh juga bisa memakai sambil memijat ya, memasas ke atas seperti itu ya, memasas dari bawah ke atas. Kemudian bisa juga ini kan ada platysma myoides, itu adalah otot yang seperti dinding tapi lemes. Kita bisa memakainya ketika mencucinya seperti itu sambil memijat. Ini sambil ketika mencuci juga memijat, tetapi sambil setelah itu senam gitu kan ya. Ketika A, I, U, E, O, kemudian menarik mata, menarik ujung mata ya Mbak Ziza ya. Kemudian kedip-kedip. Nah, itu kan kayak kayak memijat ya, memijat menarik atau memijat seperti itu. Oke. Ada sesuatu? Ada sesuatu? Oke. Maaf ya. Sorry Bapak Ibu. Iya, karena ini live jadi segala sesuatu bisa terekam. Oke, lanjut mungkin Bu Dokter. Tadi kan pakai ini. Ini kan kayak ketarik gitu kali ya Bu Dokter untuk menarik. Iya. Untuk menarik otot-otot di sini dan untuk menarik otot-otot di sini untuk boleh mengencangkan dan akan menghambat pengkerutan ya. Tapi itu adalah tambahan yang bisa menolong kita untuk tidak hanya sekedar memakai produk, tetapi menambah supaya otot itu tidak berhenti. Karena sebenarnya dengan menggerakkan otot, dengan memijat itu merangsang, menstimulir sel-sel itu juga menjadi lebih aktif. Jadi tadi makannya dijaga ya dari dalam, terus dari luar bisa dengan menggunakan perawatan wajah dan
senam itu sendiri ya Bu Dokter. Terus ada satu lagi Bu Dokter. Kan tadi niacinamide Bu Dokter. Sekarang ada lagi kandungan probiotik. Nah, yang saya tahu probiotik itu untuk pencernaan Bu Dokter. Nah, kalau untuk wajah itu kegunaannya apa ya Bu Dokter? Iya, sebenarnya lebih terkait kepada tadi yang sempat saya sharingkan, saya nggak lihat. Sebenarnya tubuh kita itu, seluruh tubuh kita itu ada bakterinya. Dan di kulit pun juga demikian. Probiotik itu adalah bakteri yang baik, yang akan menolong pH balance atau keseimbangan pH di dalam kulit. Jadi sangat membantu sekali untuk berfungsi sebagai anti radang dan menggantikan bakteri-bakteri yang jahat. Jadi ada keseimbangan mikroflora di dalam kulit kita. Jadi mungkin bakteri baik untuk wajah gitu ya Bu Dokter. Betul. Soalnya selama ini yang saya tahu ya kalau probiotik buat pencernaan, ternyata untuk wajah juga baik ya Bu Dokter. Nah, terus untuk produk Trulum ini Bu Dokter, ini tuh ada nggak sih cocoknya untuk kulit seperti apa ya Bu Dokter? Atau normal, atau berminyak, atau gimana Bu Dokter? Iya, Trulum ini bisa baik untuk semua jenis kulit, karena satu lagi yang menarik adalah yang tadi Mbak Cica tanyakan tentang niacinamide. Nah, niacinamide ini ternyata cara kerja ceramid itu tidak hanya mempertahankan air, tapi dia juga menghambat pembentukan sebum atau lemak yang keluar, yang kelenjar minyak yang keluar itu loh. Kan yang membuat kulit kita berminyak itu kan karena ada sebum, kan ada keluar kayak terus pliket-pliket gitu kan. Ternyata seramid, si sel seramid ini menghambat produksi dari si sebum. Jadi menarik sekali, sehingga ketika orang memakai orang kulit berminyak memakai Trulum ini juga oke saja sih. Oke saja. Jadi semua jenis kulit bisa. Cuman mungkin disesuaikan ya Bu Dokter, kan ada yang sensitif. Iya, betul sekali. Terus kan kalau produk skincare biasanya itu yang pakai perempuan ya Bu Dokter, identiknya kalau yang perawatan tuh perempuan gitu. Nah sebenarnya Trulum ini bisa nggak sih Bu Dokter untuk laki-laki juga? Bisa. Trulum bisa dipakai untuk bapak-bapak, untuk yang masih muda, karena bagaimanapun itu untuk memelihara kesehatan kulit, yang mencerminkan juga kesehatan kita yang di dalam, apalagi wajah gitu ya. Kalau kita ketemu sama orang kulitnya seger kan seneng ya. Jadi ketika kita merawat kulit menjadi lebih seger, orang lain pun juga senang seperti itu. Jadi tapi tidak serta-merta hanya menyenangkan orang lain, tapi adalah memelihara sesuatu yang sehat, itu baik. Boleh untuk bapak-bapak, untuk perempuan atau laki-laki. Dan perawatan tuh emang penting ya Bu Dokter. Iya. Kan dengan apa ya, penampilan yang mungkin kita senang, itu kayak bisa merubah rasa bahagia sendiri kali ya Bu Dokter, ada rasa kesenangan tersendiri. Betul. Nah, terus Bu Dokter kan kalau skincare ini kan kan ada orang yang bilang, ngapain sih repot-repot pakai skincare, orang ada make up kok gitu. Nah, apa ya Bu Dokter pentingnya merawat wajah menggunakan skincare ini Bu Dokter? Iya, sebenarnya make up dan skincare beda ya. Kalau skincare itu seperti kita mandi, seperti kita gosok gigi, lalu merawat, ganti baju, seperti itu. Nah, ganti baju dengan memakai baju yang bagus, atau ketika mau ke kondangan kan beda. Nah, jadi lebih kepada kita memelihara kesehatan. Sebenarnya kalau kita sudah merawat kulit kita, nggak pakai make up juga oke kok gitu. Jadi nggak perlu yang tambahan-tambahan aksesoris yang malah berlebihan, tetapi bukan berarti pakai make up salah juga, seperti itu kan. Dan bahan make up pun juga kita harus sebaiknya sesuai dengan kulit kita. Jadi memakai make up dan skincare itu beda, karena seringkali sebenarnya make up itu malah memberikan masalah gitu, karena make up itu tergantung bahannya juga ya, kenaturalannya bagaimana. Nah, kalau misalnya kita sudah merawat kulit kita dan baik dan sudah sehat, saya pikir make up itu nomor sekian lah. Mungkin bisa dikurangi dan bisa lebih hemat. Mungkin kan kayak, mungkin kalau ini istilahnya perawatannya dari dalam gitu ya Bu Dokter. Jadi kayak mau dasaran juga udah cantik gitu ya Bu Dokter. Iya, betul. Nggak usah yang repot-repot harus make up dulu. Iya. Bukan berarti make up salah, tapi ya ada skala prioritas. Iya, betul.
Gitu ya Bapak Ibu. Lalu gimana Bu Dokter cara menggunakan Trulum series ini agar manfaatnya itu optimal untuk kita Bu Dokter? Iya, sebenarnya tadi dengan Mbak Cica menceritakan cleansing, toner, all-in-one ampul itu adalah sudah urutan ya. Seperti cleansing, kalau bisa lakukan 2 kali sehari, dan masing-masing kita memiliki cara yang berbeda-beda kan. Kalau misalnya cleansing misalnya, cukup sedikit aja, lalu dioleskan di permukaan, lalu dibasahin muka dulu, lalu dioleskan seperti itu. Dan masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda, karena setelah ditempel di kulit, oh kayaknya ini aku kebanyakan nih gitu. Jadi ukurannya itu tergantung dari apa yang kita rasakan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang toner, itu setelah toner itu ada berbagai cara nih, berbagai versi. Ada yang memakai kapas, ya kan? Tapi kalau saya pakai kapas sayang. Mungkin boleh dicontohin Bu Dokter gimana kalau yang pasti ini apa namanya? Yang pasti tangan kita udah bersih ya Bapak Ibu ya. Tangan kita udah bersih. Kemudian kalau misalnya memakai toner, jangan lupa pastikan sudah bolong. Tapi pasti udah bolong. Lalu ditetesin aja, tetesin begitu. Sayang soalnya. Oh iya. Ditetesin di tangan yang sudah bersih. Tapi ada juga yang memakai kapas. Kapas lalu ditempel-tempelkan. Itu silakan saja lah ya, Bapak Ibu bisa menggunakan yang seperti apa. Karena kalau misalnya buat saya, kalau ditempel di tangan yang sudah bersih, lalu ditempelkan, ditepuk-tepuk di seluruh wajah, itu tepukan tangan ini jangan ini ya, jadi 2 ini cukup boleh sih, tapi penekanannya adalah dua jari ini, jari manis dan jari tengah, ditepuk-tepuk dan diratakan. Ya, 2 tepuk-tepuk itu diratakan supaya kulit ini siap menerima yang berikutnya gitu ya, yang all-in-one ampul. Nah, sudah rata, sudah agak kering seperti itu. Setelah memakai cleansing, memakai toner, setelah toner memakai Trulum. Nah, untuk kalau penggunaan all-in-one ampul yang optimal seperti apa tuh Bu Ya, Dokter? itu juga jangan lupa dikocok dulu, lalu ditaruh di, pokoknya cekung aja ya, cekung aja ya Bapak Ibu, yang lalu tuang, lalu menggunakan jari-jari. Sekali lagi pastikan tangan kita udah bersih, baru kita memakainya. Seperti itu, Mbak. Jadi pasti selain cuci muka, cuci tangan juga ya Bu Dokter. Betul. Jangan cuci muka, cuci tangannya kelupaan. Sayang sekali kalau tangan kita kotor. Terus Bu Dokter, kenapa harus memakai Trulum? Karena yang pertama, Trulum menyehatkan. Itu yang pertama. Trulum itu menyehatkan. Kemudian Trulum itu memberikan nutrisi ke kulit sesuai dengan kebutuhan kita. Dan isinya bagus. Isinya natural sekali. Dan dengan teknologi yang sangat canggih, meremajakan kulit kita sesuai dengan natural kita, seperti itu. Jadi tidak dipaksakan seperti tadi, harus dibuka pori-porinya lah, harus ditutup lah. Enggak, ternyata membuka tutup itu diatur oleh tubuh kita sendiri. Keren banget kan ya. Jadi saya pun juga ketika belajar, ini keren sekali ya, kok meremajakan kulit sesuai dengan apa yang kita miliki, seperti itu. Jadi kandungannya bagus dan tidak memaksa kulit gitu ya Bu Dokter, bekerja dengan alami. Betul, bekerja dengan alami. Nah, mungkin Bu Dokter udah ada beberapa pertanyaan. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, Bu Dokter. Oke, saya bacakan aja ya Bapak Ibu, karena ada satu dan lain hal, jadi saya akan bacakan. Saya bisa membaca nih. Siang Bu Dok, saya sudah pakai Trulum dan toner, tapi flek tidak hilang. Apa salah ya? Makasih. Apa yang salah ya? Memakainya kapan? Kemudian bagaimana caranya? Lalu bagaimana pola makannya? Kadang-kadang flek yang menebal itu memang perlu waktu, sabar aja. Mungkin perlu perlu proses adaptasi yang cukup lama. Yang penting juga
dari dalamnya. Tambahkan vitamin C yang dari makanan, entah itu buah, entah itu sayur, seperti itu ya. Buah-buahan yang berwarna-warni itu baik sekali untuk menambah asupan nutrisi vitamin C untuk kesehatan kulit. Dan jangan lupa jangan panas-panasan. Karena mungkin bisa jadi flek atau sel-sel melanosit ini cukup tebal sehingga membutuhkan waktu. Dan mungkin pakai sunscreen kali ya Bu Dokter kalau keluar rumah. Betul. Sunscreen pun juga kalau butuh loh ya. Sunscreen belum tentu baik ya Bapak Ibu. Kalau tadi Mbak Cica mengatakan perlu sunscreen, oke sih. Tetapi di dalam all-in-one ampul tuh udah ada terlum. Yang penting kita bisa melindungi. Karena ketika pakai sunscreen itu ada dua hal yang terjadi. Kita menghambat memang menghambat penyerapan matahari, tetapi ngumpulin gitu. Jadi sinar matahari itu terkumpul di kulit, di permukaan kulit. Kalau misalnya yang sensitif, saya tidak bisa memakai sunscreen karena ketika itu jadi kayak nyerap gitu loh, nyerap terus ngumpul di kulit. Tapi kalau memang diperlukan ketika di pantai, ketika di panas, itu nggak apa-apa. It's okay, sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, berikutnya. Belum ada lagi ya. Oke. Nah, berarti untuk all-in-one ampul ini sendiri, itu kita nggak perlu lagi Bu Dokter. Kan katanya kalau orang tuh penting pakai sunscreen gitu. Tapi di sini udah ada ya berarti Bu Dokter? Iya, sebenarnya di situ sudah ada, misalnya kan ada, Mbak Cica bisa lihat ya, ada minyak atau VCO, ada minyak zaitun itu sudah menolong sekali. Tetapi sekali lagi kita juga harus tahu diri. Misalnya saya harus ke lapangan yang kena sinar matahari yang kenceng, itu berarti minimal dilindungi. Dan kalau bisa jangan lama-lama. Seperti itu aja sih sebenarnya. Dan kan kita tidak dianjurkan juga memakai sunscreen lama-lama. Itu aja. Jadi balik lagi menyesuaikan kulit kita juga, kondisi kita lagi gimana, untuk apa gitu ya Bu Dokter. Nah, tadi kan untuk pertanyaan udah ya Bu Dokter. Nah, ini Bapak Ibu mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk membeli paket New Beauty Room yang berhadiah Elements Paragel. Nah, kan tadi udah nih Bu Dokter, all-in-one ampul, cleansing gel, hydrating toner. Jadi ini semua tuh emang mungkin bisa dibilang rangkaian untuk membantu mencegah penuaan dini, membantu merawat kulit kita, karena ini udah benar-benar udah saling melengkapi, paket saling melengkapi gitu ya Bu Dokter. Iya, betul. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Bu Dokter Prapti yang sudah nemenin kita, sudah mengedukasi kita tentang produk Trulum. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah setia menonton Zoom meeting pada hari ini. Mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan teknis karena kita juga live sekarang. Tetap sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa merawat diri kita mulai dari kesehatan badan dan kesehatan wajah ya Bu Dokter. Iya, betul. Sampai jumpa.